Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam kaleles. Ngajak salam nah sigala leles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat Isya dan tarawih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam rangkaian salat sunat tarawih dan witir. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menamatkan berapa hari? 25. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi 20 genap ke 25. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita laksanakan dan juga ibadah yang lainnya termasuk sholat kita, tadarus Al-Quran kita dan yang lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita semuanya bisa menamatkan ibadah saum selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mas sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat ketika Ramadan sudah memasuki akhir Ramadan atau di penghujung Ramadan, maka Rasulullah SAW dan para sahabat bersedih. Kenapa bersedih? Apa yang menyebabkan Rasulullah bersedih? Ya, saya tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kalau sudah datangnya di penghujung Ramadan, apakah Bapak Ibu juga sedih? Kenapa Bapak Ibu sedih? Apakah kangen dengan Ramadan ataukah karena belum turun THR? belum terus ibu tak. Rasulullah SAW bersedih ketika meninggalkan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya, rahmatnya, keberkahan dan pahala sebanyak-banyaknya bagi kita semua. Maka ketika manusia itu kedatangan Ramadan itu menjadi biasa-biasa saja, bahkan perginya pun menjadi biasa saja, maka orang tersebut sangatlah merugi. Orang yang Ramadan tahun kemarin itu sama dengan Ramadan tahun ini, itu juga termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, maka mari kita sama-sama kita isi di 10 malam terakhir ini dengan berbagai amaliyah yang kita kerjakan. Sebagai apa? Sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini tidak akan pernah lama. Kehidupan dunia ini sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia adalah tempat kita meninggal. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Rumah mewahkah? Jabatankah? Kendaraankah? Atau keluarga kita kah? Semua itu akan berakhir ketika sudah Allah panggil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah melebihi sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, berarti itu sudah bonus Bapak Ibu. Bonus, tenang bonus. Tapi tidak menjadi tenang, kita harus mempersiapkan. Karena kematian itu hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Maka kita persiapkan, karena kita tidak persiapan pun kematian itu akan menjemput kita. Maka di ujung Ramadan ini, mari kita sama-sama mempersiapkan dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwalu khairul jadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan masalah nomor urut. Kalau masalah nomor urut, siapa yang paling tua pasti yang duluan. Ya, terus ngadeg-deg. Kematian adalah nomor cabut. Siapapun berhak Allah cabut. Kalau sudah waktunya sudah habis. Anak-anak, remaja, orang tua, yang sehat, yang sakit, yang sedang duduk, yang sedang bersandar, yang sedang berdiri, Allah bisa bertindak. Yang jelas bagaimana kita semuanya mempersiapkan yang terbaik dengan bagaimana mengisi di 10 malam terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita meraih Lailatul Qadar. Amin. Bagaimanakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar 83 tahun. Berarti bagaimana kita beribadah, mempersiapkan bekal kita selama 83 tahun. Nah, ketika kita meraih Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun. Maka kalau kita tahu hal ini, orang berkejar-kejaran, ya, menyegerakan ingin mengisi di 10 malam terakhir ini dengan berbagai amaliyah. Alhamdulillah penuh di sini, ya, alhamdulillah. Ya, kasih penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang banyak sudah mulai tersadarkan bahkan betapa pentingnya kita mengisi 10 malam terakhir. Apa aja yang harus kita lakukan ketika 10 malam terakhir? Apa di antara amalan yang kita lakukan? Kita beriktikaf. Kita beriktikaf di dalam masjid. Kemudian apalagi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Tahukah orang-orang yang sombong? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itulah orang-orang yang sombong. Allah perintahkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kemudian bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata dengan kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Ketenangan itu diraih ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Perbanyaklah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena sebaik-baik kesibukan adalah orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an. Bagaimanakah Rasulullah SAW terkhusus di bulan Ramadan memperbanyak bertalaki kepada siapa? Kepada malaikat Jibril sampai menghatamkan 2 kali khatam. Bagaimana juga para sahabat di antara adalah Utsman bin Affan. Bagaimana sahabat Utsman ini menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Kemudian para tabi'in ikuti para tabi'in. Dalam hal ini Al-Imam Qatadah, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bahkan Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali khatam Al-Quran. Insyaallah. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, sudah berapa kali khatamkah di bulan Ramadan ini kita? Tahu berapa kali khatam? 2. Alhamdulillah. Ayat hiji, ayat mengalamun kene aja. Sekarang kesempatan kita 10 malam terakhir, kita
perbanyak interaksi dengan Al-Quran, perbanyak kita sedekah, karena afdhalus sedekah fi Ramadan. Keutamaan sedekah itu, sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama berbagi. Ada satu anak yatim kita satu, fakir miskin. Dan jangan lupa ya, yang masih orang tuanya masih ada, jangan sampai pelit dengan kedua orang tua kita. Ya bawakan kue-kue kaleng nasat ya. Orson bawa, nantong lupa amplop nagedi bawa isian. Nagedi kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua kita. Kalau pulang dari kampung kita bawa kue kaleng, bawa orson, bawa apa lagi kalau sekarang namanya apa? Hampers ya, di hampers ya. Itu kalau pulang kita teh angka ribu cok orang Sunda. Segala dibawa. Nu aya hayam ditewak. Nu aya laukna dirungkung. Nu aya tangkai cawu-cawuna dituan. Nu aya kalapa-kalapana dikurangkeun, dibawa asupkeun kana bagasi, pinuh bagasi ku babawaan. Ai mere wae kaleng. So, sintanlan ngobrol. Tidak ada orang yang merugi ya ketika berbagi kepada orang tua. Bahkan kesempatan bagi kita yang masih ada, rawat orang tua kita. Tidak semua orang bisa kesempatan untuk merawat kedua orang tua kita. Itulah bagaimana kita Allah bukakan pintu-pintu surga ya, amalnya di bulan Ramadan. Dan terakhir adalah bagaimana kita berenung, bertafakur terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan muhasabahnya terhadap apa yang telah kita lakukan. Banyaknya kebaikan atau keburukan yang telah kita lakukan. Semoga di Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semua, sehingga menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meraih derajat takwa sehingga layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saya yang sampaikan. Mohon maaf atas kepanjangannya. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.